Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, Rabu 17 November 2021, kita akan merenungkan butir refleksi dengan tema merasakan sentuhan hikmat Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bacaan kitab suci diambil dari Kolose 1 ayat 16b dan 1 Korintus 2 ayat 5 dan 7. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah dijadikan Allah bagi kemuliaan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pencarian tujuan hidup telah membingungkan banyak orang selama ribuan tahun. Hal itu terjadi karena biasanya kita memulai pada titik awal yang keliru, diri kita sendiri. Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berpusat pada diri sendiri, seperti ingin menjadi apakah saya kelak? Apakah yang harus aku lakukan dengan hidupku? Apakah sasaranku, impianku untuk masa depanku? Tetapi memusatkan perhatian pada diri sendiri tidak akan pernah menyingkapkan tujuan hidup kita. Tuhanlah yang mengatur hidup ciptaannya. Kehidupan setiap orang ada dalam kuasa-Nya. Kita harus memulainya dari Tuhan pencipta kita. Kita ada karena Tuhan menghendakinya. Kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Dan sebelum kita memahami itu, hidup kita tidak akan ada artinya. Hikmat Allah berbeda dari kebijaksanaan kita. Tuhan tahu segalanya dan tahu apa yang terbaik untuk hidup kita. Tuhan adalah sumber segala hikmat. Dia melihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Hanya di dalam Tuhanlah kita menemukan asal-usul kita, identitas kita, makna diri kita, tujuan kita, arti penting kita, dan masa depan kita. Setiap jalan lain akan membawa kita ke jalan buntu. Kebijaksanaan manusia tidak sempurna karena kita tidak tahu segalanya. Karena itu, kita perlu meminta hikmat kepada Tuhan untuk memahami rencana-Nya. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulut-Nya datang pengetahuan dan kebijaksanaan. Tuhan bukanlah sekedar titik awal kehidupan kita. Ia adalah sumber kehidupan kita. Untuk menemukan tujuan hidup dan menata hidup kita sesuai kehendak Tuhan, kita harus kembali kepada firman-Nya, bukan hikmat dunia. Di tengah kesibukan hidup membaca kitab suci dan berdoa setiap hari adalah kesempatan untuk membangun relasi dengan Tuhan. Tujuannya ialah untuk membangun keakraban dan komunikasi dengan Tuhan, serta untuk memperkuat dan mengembangkan kehidupan iman kita. Proses ini memungkinkan Allah berbicara kepada kita saat Roh Kudus menaruh kebenaran-kebenaran kitab suci ke dalam hati. Dan karenanya, mata batin kita dan telinga rohani kita menjadi lebih peka, mendengar, dan memahami hikmat Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah berdoa. Ya Allah, sumber hikmat,
Anugerahilah kepada kami kebijaksanaan yang sejati, supaya kami belajar mencari Engkau di dalam segala sesuatu, dan memahami peristiwa-peristiwa hidup ini sesuai dengan kebijaksanaan. Berilah kami kebijaksanaan sejati, agar dengan pikiran yang jernih kami dapat memilih yang terbaik dan melangkah di jalan yang lurus, mengikuti jejak Yesus, Putramu, Guru kebijaksanaan yang sejati. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa.